Ferry sempat terkejut melihat wajah wanita itu yang menurutnya sangat pucat tapi cantik seperti artis Korea. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Berjumpa lagi bersama saya di channel Dua Kehidupan. Seperti biasa, saya akan menceritakan kisah horor lagi tentunya. Penasaran dengan ceritanya? Silakan simak sampai habis. Tapi sebelum itu, jangan lupa subscribe dan juga aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan cerita horor lainnya. Kali ini saya akan membawakan pengalaman mistis lagi tentunya dari seorang narasumber yang bernama Ferry. Oh iya, tapi sebelumnya untuk teman-teman yang baru membuka channel ini, kalian juga bisa berkirim cerita mistis atau pengalaman horor kalian ke akun Instagram Dua Kehidupan. Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Saat ini Ferry ingin menceritakan pengalaman mistis saat ia masih menjadi seorang driver ojek online. Kejadiannya kira-kira setahun yang lalu. Satu peristiwa aneh yang Ferry alami di salah satu komplek perumahan kota Makassar. Tapi maaf, Ferry tidak bisa menyebutkan nama kompleknya di dalam cerita ini ya teman-teman. Ferry sering mengantar jemput penumpang ke komplek perumahan tersebut. Jadi ia sudah sangat mengenal lokasi itu. Ferry juga tidak pernah mendengar cerita-cerita aneh atau rumor tentang kisah mistis di daerah itu. Bahkan mengalami kejadian aneh pun tidak pernah. Hingga kejadian di suatu malam yang ia alami langsung dan ini benar-benar terjadi. Malam itu Ferry sangat membutuhkan 2 orderan untuk mengejar bonus sebelum jam 12 malam. Walaupun keadaan Ferry pada malam itu sudah sangat mengantuk dan lelah karena sudah seharian bekerja. Singkat cerita, sudah lumayan lama Ferry menunggu di salah satu warung kopi. Sampai akhirnya handphonenya berbunyi tanda notifikasi orderan masuk dari seorang penumpang laki-laki di lokasi bawah flyover. Penumpang itu minta dijemput dan diantar ke salah satu komplek perumahan. Langsung saja, tanpa menunggu waktu lama, Ferry meluncur tanpa ada perasaan apa-apa. Sama seperti biasanya saat ia menjemput dan mengantar penumpang lainnya. Ferry langsung mengantar penumpang pertama sampai di tempat tujuannya. Lalu setelah itu Ferry sengaja untuk standby di perumahan itu lagi, berharap warga komplek ada yang membutuhkan jasa ojek online saat itu. Dan benar saja, tidak lama kemudian handphonenya Ferry berbunyi lagi. Tanda orderan kembali masuk. Tanpa basa-basi, ia ambil orderan itu tanpa peduli penumpangnya itu akan minta diantar kemana. Yang hanya Ferry pikirkan saat itu yang penting bonus turun sebelum jam 12 malam. Setelah ditelepon untuk konfirmasi titik penjemputan, Ferry langsung menjemput orderan itu. Tapi ketika Ferry sudah hampir sampai di titik penjemputan, belum juga sempat mencari nomor rumah yang ada di orderan, Ferry melihat ada seorang wanita di depan sebuah rumah sedang melambaikan tangan ke arah Ferry. Awalnya Ferry pikir kalau itu adalah penumpang yang memesan ojeknya. Tapi penampilan wanita itu sangat aneh.
Wanita itu memakai gaun berwarna merah dan rambut yang terurai panjang. Saat itu pikiran Ferry sudah mulai tak karuan. Ferry mengaku ia sempat ragu. Ditambah suasana komplek yang sangat sepi pada malam itu, dan juga ia mendengar ada suara lolongan anjing di salah satu rumah yang membuat horor keadaan sekitar komplek. Perasaan Ferry mulai tak enak, tapi ia kembali berpikir positif. Masa iya hantu punya handphone untuk order? Karena menurut ia tak baik juga menolak rezeki. Lagi pula ini adalah penumpang terakhir untuk Ferry sebelum ia mendapatkan bonus. Wanita bergaun merah dengan rambut hitam panjang itu kembali melambaikan tangan ke arah Ferry sambil memanggil. Suara itu sangat datar, tak ada ekspresi sama sekali. Ferry melihat rumah di belakang wanita itu masih sangat kokoh, tapi tak terawat. Di depan halaman rumahnya banyak rumput liar yang lumayan panjang, dan ada beberapa atap yang sudah tak utuh. Sampai akhirnya Ferry bertatapan langsung dengan wanita itu. Ferry sempat terkejut melihat wajah wanita itu yang menurutnya sangat pucat tapi cantik seperti artis Korea. Untuk memastikan wanita yang order itu bernama Sri seperti yang tertera di layar handphone Ferry, ia pun langsung membuka pembicaraan. Ini betul Mbak Sri ya? Order buat diantar ke Pampang kan Mbak? Pampang itu adalah nama daerah di kota Makassar ya teman-teman. Tapi wanita itu hanya menganggukkan kepalanya, mengiyakan dengan suara yang datar. Iya, nama saya Sri. Wanita itu berbicara tanpa menatap wajah Ferry sama sekali. Wanita itu terlihat sedih seperti orang yang sedang banyak pikiran. Di saat Ferry sedang sibuk memencet tombol pick up di handphonenya bahwa orderan siap diantar ke lokasi tujuan. Tapi tiba-tiba wanita itu sudah ada di jok belakang. Ferry kembali terkejut karena pada saat wanita itu naik tidak ada rasanya sama sekali. Ia malah tidak sadar kalau wanita itu sudah duduk di jok motor belakangnya. Lalu seperti biasa, Ferry langsung memberikan helm ke penumpangnya itu. Tanpa berlama-lama, Ferry langsung meninggalkan lokasi itu sambil membonceng penumpang wanitanya. Tapi belum juga jauh dari lokasi, tiba-tiba rumah tempat Ferry menjemput wanita tadi lampunya mendadak padam. Lalu tidak lama kemudian wanita itu pun tertawa cekikikan. Ferry langsung merinding saat itu juga. Saat ia menengok ke belakang, wanita itu sudah hilang. Dan yang terlihat hanya sekelebat bayangan merah terbang kembali ke rumah itu lagi. Tubuh Ferry langsung lemas, tapi ia tetap mencoba untuk melawan rasa takutnya dengan membaca doa dalam hati, dan Ferry langsung tancap gas meninggalkan lokasi itu. Setelah kejadian aneh tersebut, ternyata wanita itu benar-benar menjadi penumpang terakhir Ferry. Karena akhirnya ia berhenti dan mencari pekerjaan lain. Hingga sampai saat ini Ferry tidak pernah bisa melupakan penumpang terakhirnya yang bernama Sri. Dan bisa jadi di malam-malam lain mungkin dia sedang menunggu ojek berikutnya,
Atau mungkin pendengar sudah menerima orderan atas nama. Jangan lupa tonton terus channel ini, karena masih banyak cerita horor yang akan aku ceritakan kepada kalian. Dan jika kalian punya cerita horor lainnya, kalian bisa hubungi saya langsung. Oke, terima kasih teman-teman. Kita akan berjumpa lagi di video berikutnya. Salam dua kehidupan nyata.